Siap. Belum belajar, baca ulang menurut percaya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rasya. Oke anak-anak, hari ini siapa temannya yang tidak masuk? Apakah masuk semua? Alhamdulillah. Oke, coba dicek ya. Kelas ini di bawah meja kalian adakah sampah? Coba dicek bawah mejanya, bawah kursinya. Oke, sama kerapian bajunya ya. Ya sudah rapi ya. Nah, di bawah mejanya sudah bersih dari sampah. Baik, sudah siap belajar anak-anak? Ya. Ya sudah disiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Dan nanti terakhir bahan-bahan untuk proyeknya ya. Oke. Nah, jangan lupa tetap selalu menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing dan tetap menjaga kesehatan apalagi perubahan cuaca pada hari ini ya, perubahan cuaca yang pada hujan panas. Oke. Biar kalian lebih semangat, ibu mau ajak kalian nih ya. Kita akan berikan tepukan semangat, namanya tepuk PPK ya, tepuk penguatan pendidikan karakter. Ibu hitung sampai 3. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Oke, ini ada motivasi buat kalian nih, supaya kalian semangat lagi belajarnya. Ini ada pesan dari Hakim Al-Basri nyatakan, tuntutlah ilmu, tapi tidak dengan merupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah, tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Artinya antara ibadah dan ilmu harus seimbang. Ya. Oke, biar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai lagu nasional ya. Ibu minta Laura silakan maju ke depan untuk memimpin, biar semua teman-teman berdiri. Sedia
Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siapa yang tahu simbol dari sila pertama? Ya, bintang. Oke, sekarang Ibu akan beri kepada kalian. Di sini ada media pembelajaran papan Garuda. Silakan. Nanti di sini kalian mencocokkan ya. Ada di sini sila Pancasila. Kemudian di sini kalian cocokkan simbol dengan gambarnya. Silakan yang nomor 1. Siapa yang maju? Ya, silakan siapa? Silakan dicari. Ayo. Silakan cari gambarnya. Kemudian ditempelkan. Ya. Kemudian gambar penerapan sila-sila Pancasila. Nah, oke, menurut siapa? Apa yang disampaikan mengenai gambar ini? Kalau ini ada tempat ibadah dan ada orang yang sedang melakukan ibadah sesuai dengan Agamanya? Ya, di situ ada tempat ibadah apa saja? ada masjid, ada gereja. Oke, baik. Tepuk tangan untuk siapa? Oke, selanjutnya. Yang selanjutnya yang nomor 2 siapa? Ya, silakan Aulia. Silakan, ayo cepat. Siap-siap nanti yang 3 sampai 5 ya. Ya, silakan dicocokkan antara gambar simbol dengan gambar penerapan Pancasila. Nah, ini apa informasi dari gambar ini tentang apa? Coba Seorang sesuatu. anak laki-laki yang menolong temannya yang terjatuh dari sepeda ini termasuk sikap tolong menolong. Karena sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong menolong sebagai perwujudan dari nilai-nilai Pancasila sila kedua. Iya, terima kasih Aulia. Ayo, silakan Dian. Ayo, silakan dipasangkan antara simbol dengan gambar penerapan sila Pancasila. Ya, silakan Dian sampaikan ya. Keberagaman suku bangsa di dunia. Oke, beri tepuk tangan untuk Dian. Sila keempat dan sila kelima silakan maju. Ayo, silakan Bara. Nah, ayo, yang keempat dulu siapa? Ayo, yang keempat siapa? Ayo maju. Ya, silakan cari gambar simbol dan gambar penerapan Pancasila keempat. Ya, ini tentang apa Rasya? Gambar ini sedang apa aktivitasnya? Tentang bermusyawarah antar desa. Oke, musyawarah mencapai mufakat. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Rasya. Lanjut. Ya. Oke, satu lagi. Wah, satu lagi mah hanya tinggal memasang saja ya. Oke, ya. Nah, Bara, betul. Sekarang Bara sampaikan gambar apa itu? Ini gambar Hmm. orang yang sedang membagi sembako kepada orang yang kurang mampu, yang sesuai dengan Pancasila 45 yang berbunyikan yang sesuai dengan Pancasila. Wow, luar biasa Tapi sekali. kita harus ada kepada Ah. semua orang, Ya. tidak terkecuali. Ya. Oke, terima kasih untuk Bara. Ya, bisa semua yang mencocokkan antara simbol dengan gambar penerapan sila-sila Pancasila. Nah, sekarang apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama kalian mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan benar. Ini untuk kompetensi pengetahuan kalian ya. Kemudian di sini membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan dengan baik dan benar. Dan yang terakhir tidak lupa keterampilan proyek di sini untuk kompetensi psikomotoriknya membuat proyek pop-up book mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan bertanggung jawab. Oke, sekarang kalian amati video berikut ini ya. Nanti sambil menyimak, mengamati, nanti ada informasi apa yang disampaikan dalam video berikut ini. Pemirsa Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi, belum lagi masalah sosial atau bencana yang terjadi. Lantas apa yang sudah dan akan dilakukan oleh pemerintah Jokowi JK yang telah 2 tahun berjalan?
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan mempidanakan korporasi yang mendapatkan keuntungan dari tindakan korupsi di kementerian negara. Namun pelaksanaannya KPK masih menunggu peraturan. Bahwa pemirsa amanat Undang-Undang Dasar Republik ini menyebut fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara itu untuk bisa memberikan jaminan sosial serta menyediakan fasilitas pelayanan umum yang layak. Setelah 71 tahun merdeka, pertanyaannya adalah apakah status ini sudah benar-benar sejahtera? Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjawabnya langsung meningkatkan ini semua hari dengan saya. Dengan jumlah penduduk yang besar dan kemiskinan meningkat tinggi, Indonesia memiliki problem masalah sosial yang sangat kompleks. Belum lagi problem sosial dan yang lainnya. 2020 sudah memberikan jumlah skala berjalan. Upaya atas mengatasi problem sosial sudah dilakukan. Namun karena masalah ini begitu kompleks, berbagai masalah sosial masih mengampuni. Di antaranya masalah kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis 18 bulan lalu menunjukkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 mencapai 28,01 juta jiwa atau sekitar 10,8% dari total jumlah penduduk Indonesia. Permasalahan sosial ini yang sangat mengkhawatirkan adalah jumlah anak terlantar. Data dari Kementerian Sosial Maret 2019, jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta anak. Dari jumlah itu 5.900 kasus permasalahan anak orang tua dan 3.600 anak yang memiliki masalah hukum. Sementara itu balita terlantar mencapai 1,2 juta dan anak jalanan dari 34.000. Berdasarkan data UNICEF dari 250 juta penduduk, jumlah anak di Indonesia mencapai 84 juta anak. Jika dari jumlah itu yang terlantar mencapai 4,1 juta, maka proporsinya sebesar 4,8%. Menurut data UNICEF tahun 2015, sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan. Rinciannya, sebanyak 600.000 anak usia sekolah dasar dan 1,9 juta anak usia sekolah menengah pertama. Masalah sosial yang tak kalah menuntut perhatian adalah meningkatnya jumlah pengguna narkoba. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol 2020, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 5,9 juta orang. Dari jumlah itu, 22% pengguna narkoba di Indonesia merupakan pelajar dan mahasiswa. Sementara itu, dari Januari hingga Juni 2016, candu yang direhabilitasi sebanyak 42.429 orang. Tragisnya, tiap hari ada 30 sampai 40 orang yang mati karena narkoba. Masalah sosial semakin bertambah karena Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Masih buruknya mitigasi bencana membuat korban bencana alam di Indonesia terbilang tinggi. Hal ini juga menimbulkan masalah sosial serius. Dari Jakarta, ini dari tayangan video tadi, ya, isu permasalahan sosial apa yang disampaikan dalam video tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya. Ya, silakan pergi maju ke depan. Ya, menurut Ferdi, apa saja isu atau permasalahan sosial yang disampaikan dalam video yang tadi baru kita tayangkan? Isu permasalahan sosial di video tersebut ada 4. Yang pertama itu ada kemiskinan, Ya. yang kedua itu adalah terlantar, Ya. yang ketiga itu adalah putus sekolah, dan yang keempat itu adalah masalah narkoba. Oke, tanggapan Ferdi terhadap video tersebut bagaimana? Kita sebagai manusia Pancasila, kita harus hidup sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai sila kelima Pancasila. Oke, sila kelima berarti bertentangan dengan sila kelima mengenai kesejahteraan sosial. Beri tepuk tangan untuk Ferdi, silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita akan masuk materi lanjutan ya dari pembahasan sebelumnya, yaitu mengenai
baca ya sebagai bentuk peningkatan literasi kalian ya. Kemudian dari artikel tadi kalian ibu sudah bentuk kelompoknya, sudah kalian pilih kelompok anggota kalian masing-masing. Kemudian setiap kelompok itu ya ada judul tema dari setiap kelompok. Misalnya kelompok 1 ini mengenai nilai ketuhanan. Apa masalah yang kalian bahas? Yaitu masalah penistaan agama. Yang kelompok kedua nilai kemanusiaan, mengenai masalah apa? Kekerasan terhadap anak. Kelompok 3 mengenai konflik rasisme, dan kelompok 4 mengenai masalah korupsi, dan kelima masalah pengangguran. Selanjutnya kalian membuat pertanyaan mendasar. Kalian juga boleh menggunakan rumus 5W1H. Di situ nanti kalian cantumkan di apa namanya di sini. Kalian akan mengidentifikasi masalah, dampaknya, dan solusinya, ya, dari masalah yang ada di dalam artikel tersebut. Kemudian kalian juga membuat kepanitiaan ya, ada ketua, sekretaris, keanggotaannya, dan wakil ketuanya. Ya, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Nah, nanti masing-masing kelompok kalian ini akan merancang proyeknya ya, mencari bahan, data, informasi sesuai dengan tema judul kelompok. Apa saja yang dicantumkan dalam kelompoknya? Yang pertama, covernya tentu ya. Di sini ada nama anggota, judul tema kelompok, dan gambar simbol Pancasila sesuai dengan tema kelompok. Kemudian cantumkan pertanyaan mendasarnya ya. Dan dicantumkan juga gambar dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menyesuaikan judul tema masing-masing ke kelompok. Paham? Paham ya? Ini nanti draft mengenai menyusun jadwal proyek. Nanti kalian di lembaran LKPD-nya juga diisi ya. Di sini tentang perencanaan proyek, nama kelompok, bahan dan alat yang digunakan. Kemudian dalam proses pembelajaran ibu akan menilai ya, menilai penilaian proses pembelajaran ini ya, dengan mengobservasi atau mengamati. Kemudian sikap spiritual. Nah, tadi kita berdoa, mengucapkan salam. Kemudian lembar penilaian sikap sosial. Ibu akan observasi atau mengamati kedisiplinan kalian, kepedulian kalian, tanggung jawab, dan kerjasama. Selanjutnya di sini nanti ini loh lembar penilaian psikomotoriknya. Seperti ini ya, jadi kalian bisa tahu nih apa saja yang akan dinilai. Yang instrumen yang pertama atau aspek penilaiannya ini mengenai persiapan perencanaan. Nah ini ya, desainnya sesuai tidak dengan judul atau dengan tema. Kemudian persiapan alat bahan sudah dibawa atau sudah disiapkan atau belum. Pelaksanaannya ini nanti ya, kerjasamanya, ketepatan waktu dan kesesuaian dengan rencana. Dan ketiga, hasil proyek kalian untuk dipresentasikan. Paham ya? Nah ini nanti penilaian diskusi juga akan ibu nilai keaktifan dalam diskusi kelompok, keterampilan dalam menemukan solusi, dan menampilkan dalam mengkomunikasikan hasil diskusi pada saat presentasi. Paham ya? Nanti juga ini poin penilaian pada saat presentasi. Ya, ibu akan nilai penampilan presentasinya, kemudian media presentasi kalian, hasil pop-up booknya, isi materi, kelengkapan di dalam pop-up booknya itu. Terus kalian mampu tidak menjawab pertanyaan dari kelompok lain yang bertanya, dan kolaborasi atau kerjasama antar tim ya. Oke itu ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya ya, dan ibu juga akan ini nih, ibu akan lihatkan ke kalian, memberikan sampel ya. Ini ibu yang buat seperti ini langkah-langkahnya, hasilnya ya. Nanti kalian buat, silahkan kalian kreativitas kalian kembangkan dari proyek seperti sampel ini ya. Paham ya? Sudah ada bayangan, nanti di grup itu, di grup kelas itu ada video tutornya, bisa kalian tonton. Paham ya?
tiga dimensi, ya. Paham ya? Tadi di dalam LKPD itu juga Ibu sudah cantumkan rumusan pertanyaan yang kalian buat beserta jawabannya dari permasalahan sesuai tema judul kelompok masing-masing. Silakan. Ibu akan nilai ya. Ibu akan siapkan gambar penilaian ke proses diskusi atau perancangan proyek pop-up book ya. Kelompok 2 itu membahas konflik masalah kekerasan terhadap anak ya. Kelompok 3 itu konflik rasisme ya. Kelompok 4 membahas masalah korupsi. Kelompok 5 membahas tentang pengangguran. Silakan siapkan pop-up booknya, rancangan pop-up booknya, dan jangan lupa ya di lembaran itu ada lembaran menyusun jadwal ya. Lembaran menyusun jadwal bisa dilihat ya, tadi sudah ditayangkan. Silakan bagi tugas ada yang mengisi di LKPD-nya tentang soal dan jawaban sebagai pertanyaan mendasar dari kasus sesuai kelompok masing-masing. Paham ya? Oke. Nanti di lembaran terakhirnya itu dicantumkan, dibuat gambar dan perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila sesuai kelompoknya. Ya, silakan. Itu akan menilai. Ya, sudah disiapkan bahannya? Ya, silakan mulai proses. Ini kalkulnya jangan lupa ya, kalian slide pertama. Simbolnya dimasukkan juga di sini. Ya. Nama kelompok ini simbol sila sama, nama kelompoknya, nama kelompoknya ya. Ini ya diisi ya. Ini diisi. Kemudian ini wacananya dibaca dulu ya. Nanti di sini permasalahan sosialnya di sini ada di dalam wacana. Dicantumkan juga siapa yang menjadi ketua, sekretaris ya. Anak-anak, perhatikan sebentar. Pertanyaan mendasar selain kalian buat di pop-up, halo, ya tetap ini kalian isi juga ya. Pertanyaan mendasar sama jawabannya, ya. Silakan kalian buat pertanyaan berdasarkan kasus atau permasalahan sosial. Isi ya, isi. Ya, kedua sekretaris, terus siapa menjadi anggota. Terus ini soal jawaban, misalnya kalian tentang apa kasusnya? Penistaan agama. Buat pertanyaan, masalah penistaan agama itu misalnya faktor penyebab terjadinya kasus penistaan agama. Cari referensinya. Ya, ini sama ini ditulis ya. Perilakunya itu menyesuaikan sila berapa ya? Ya udah, tulis di sini. Sesuai. Pokoknya contoh perilaku sila Pancasila itu ada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat ya. Oke. Jangan lupa lembaran ininya diisi ya. Jadwal proyeknya diisi. Kalian menyusun jadwal itu, perencanaan itu kapan? Ya, mulai dari sekarang ya. Waktu, hari dan tanggal diisi. Prosedur pengerjaan proyek itu seperti apa? Mulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan, ya. Oke, itu untuk jadwal ya. Sama bahan dan alat yang digunakan juga dicantumkan di situ karena setiap kelompok kan menyesuaikan kebutuhan kelompoknya. Kemudian jangan lupa ya, setiap kelompok
pop-up-nya itu dicantumkan gambarnya juga. Paham ya? Oke, Ibu kasih waktu sampai jam 14 jam 2 ya. Sudah disiapkan bahan-bahannya? Mana? Mana lagi? Oke. Rancangan draftnya sudah ada? Ya, silakan. Ya, silakan dibagi tugas ya. Bagi tugas mencari soal dan jawaban dari pertanyaan mendasar, cantumkan di LKPD-nya. Sama di log-up-nya juga ya. Ya, kalian dari kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ya, betul. Kan ada di kota sama yang di sini dicantumkan ya. Iya, betul. Untuk ya. Iya, faktor, dampak, sama solusi. Ya. Nah, kalian cari gambar silanya. Perilaku yang mencerminkan sila-sila Pancasila berapa? Ya. Nah, berarti nanti tinggal tambahkan gambarnya ya untuk isinya ya. Gambarnya ya. Oke, ini kelompok 2 ya, kelompok 2. Ada kesulitan? Oke. Proses selanjutnya ya bagi tugas. Ada yang mengerjakan ini, perencanaan, terus yang LKPD yang tentang ini juga diisi. Ya,
Oh iya. Terus pertanyaan dasarnya apa? Yang pada dasar betul. Ya. Supaya dari yang sudah kami rancang, seperti apa contohnya satu? Iya, definisi. Oh ya, terus apa lagi? Apa saja faktor? Oh ya, faktor penyebabnya ada? Faktor penyebab kan di sini ya. Di sini ya di sini. Di sini ada berapa pertanyaan di sini? 4 pertanyaan ya. Sama solusinya ya dicantumkan juga. Kelompok 5 sudah sampai di mana? Oke, seperti apa? Oh ya, seperti apa? Kelompok 5 tentang apa kasusnya? Pengangguran. Seperti apa? Contoh pertanyaan mendasarnya? Apa faktor penyebab kasus pengangguran? Oh iya, betul. Apa faktor penyebabnya? Oke. Ada solusi. Ah, Di sini adanya definisi. ya betul. Berarti di sini soal dulu, di sini juga sama ditambahkan upaya penerapan sila berapa? Ini dari sila kelima ini berarti melangkah dari apa di kasus ini? Kasus apa? Kasus pengangguran melangkah dari sila berapa? Itu ya dicantumkan ya pelanggaran dari sila berapa di pengangguran itu ya. Itu ya sama penerapan dari ini ya. Sila dari sila kelima ya dicantumkan di berbagai lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Betul sekali. Masih proses menunggu. Ini ada. Ya, angkat berarti pertanyaan. Ya, sudah seperti apa contoh pertanyaan yang kalian buat? Kasus apa kalian? Kasus korupsi. Ya, silakan buat. Ya, itu penerapannya. Penerapan dari sila berapa? Ya, betul. Nama gambarnya nanti dicantumkan di sini ya. Ya, oke. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Ada sisa nomor 1. Ya. Tujuannya ini untuk membuat membuat proyek pop-up book dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu tujuannya, oke? Belum. Ya, jawabannya jangan lupa yang ini ya. Pertanyaannya tentang apa tadi? Nomor 1? Ya, penistaan agama. Itu jawabannya. Nanas, ibu ingatkan juga setiap kelompok itu harus mampu mencari upaya atau solusi dari kasus-kasus
Jawaban faktor penyebabnya mana? Tulis. Kalian kasusnya apa? Kepanitiaannya sudah ditentukan, siapa menjadi ketua, sekretaris, dan jangan lupa jadwal proyeknya ya. Misalnya untuk hari ini kalian apa persiapannya, rencananya apa saja dicantumkan di situ di lembaran jadwal menyusun jadwal ya. Ya, ini juga di pop-up-nya juga dicantumkan ya. Dicantumkan juga. Dua. Iya, betul. Iya, sama. Ini untuk dikumpulkan, ini untuk karena kan kalau yang di sini sama gambarnya ya, gambar contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai upaya dari apa? Sebagai upaya dari penyelesaian kasus atau permasalahan sosial. Seperti itu ya. Iya, di bawah. Di belakang juga tak apa-apa, nanti disambung jawabannya ya. Kasusnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi permasalahan atau pertanyaan yang kalian susun itu dicantumkan di LKPD dan di proyeknya ya. LKPD ini sebagai pelengkap ya. Nah, itu untuk dari proyek itu melengkapi lagi. Mana proyek itu lebih lengkap ya. Dari pertanyaan mendasar sampai perilaku yang mencerminkan sila Pancasila. Siapkan siapa yang sebagai moderator. Nanti sudah tahu ya ini penilaian presentasinya ya, format penilaian. Ya, dimulai
Luar biasa sekali ya, kreatif kelompok 2. Ya, silakan disampaikan. Ya, hasil kalian pop-up-nya yang mengenai pertanyaan mendatang. Apa dampak kekerasan terhadap anak? Oh ya, tentang apa kalian? Tentang Kekerasan. ya, silakan. Dampak kekerasan terhadap anak yaitu trauma, ketakutan, perilaku negatif, depresi, kecemasan, dan kematian. Ya, selanjutnya apa lagi? Faktor-faktor dari kekerasan terhadap anak yaitu ketika orang tua sedang dalam masalah, anak menjadi sasaran dari orang tua karena orang tua tidak sadar atas hukum, tidak paham atas agama. Selain itu, anak juga rentan kekerasan ketika sedang bermain dengan temannya atau tetangganya. Pengawasan dari orang tua, bahkan di lembaga pendidikan pun anak juga rentan kekerasan seperti yang sedang marak saat ini di berita sosial. Ya, selanjutnya ada lagi suaranya ya, suaranya di volume suaranya dikeraskan lagi ya, Naura. Bagaimana upaya pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak? Kampanye anti kekerasan, edukasi terhadap orang tua, calon orang tua, masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak, mengedukasi anak cara melindungi diri, memaksimalkan peran sekolah, membekali anak ilmu bela diri, penegakan hukum yang adil pada pelaku kekerasan terhadap anak. Oke, cukup ya. Nah, sekarang silakan moderator kesempatan bertanya. Ya, untuk yang bertanya silakan maju ke depan. Ya, berdiri. Ya. Perkenalkan. Ya. Perkenalkan, saya Kezia Syakamila dari kelompok 3 ingin bertanya tentang konsentrasi kelompok 2. Pelanggaran sila keberapa yang dilanggar dari kasus kekerasan terhadap anak, dan bagaimana cara mengatasi kasus kekerasan terhadap anak? Untuk pelanggarannya itu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Upayanya yaitu Upaya untuk mencegah kasus tersebut itu dengan cara kampanye anti kekerasan, terus edukasi terhadap orang tua, calon orang tua, masyarakat, terus memaksimalkan peranan sekolah, dan membekali anak ilmu bela diri. Oke, bagus sekali. Terima kasih untuk Kezia sudah berani bertanya. Ada lagi tidak yang mau bertanya? Saya Bu. Iya, silakan Ferdi. Ya, silakan disampaikan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ferdi Sensor Jabret. Saya dari kelompok 2. Pertanyaan untuk kelompok 2 adalah apa faktor penyebab dari masalah atau kasus kekerasan terhadap anak? Suaranya ya dikencengin. Ya, anak rentan menjadi korban kekerasan ketika orang tua sedang dalam masalah, orang tua yang tidak sadar hukum dan tidak paham agama. Ada lagi faktor penyebabnya? Selain itu, anak juga rentan kekerasan ketika sedang bermain dengan teman-temannya atau ke tetangga dan hal itu lepas pengawasan dari orang tua, bahkan di lembaga pendidikan pun anak juga rentan kekerasan seperti yang sedang marak saat ini di berita sosial. Oke, terima kasih untuk Ferdi sudah memberikan pertanyaan ya ke kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya, silakan diberi kesimpulan. Apa kesimpulan dari pembahasan kalian?
kesimpulannya adalah kekerasan pada anak semakin marak dan hal itu merupakan pelanggaran terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak yang berbunyi, maka semua pihak mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dan mempertahankan hak anak. Pemberlakuan undang-undang ini juga disempurnakan dengan adanya pemberian tindak pidana bagi setiap orang yang sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan yang melanggar hak anak. Oke, silakan ditutup. Terima kasih sudah membacakan kesimpulannya. Silakan ditutup. Mungkin segitu saja hasil presentasi dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ke kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok 5. Kelompok selanjutnya silakan maju. Ya, dibuka dulu itunya. Ambil dibuka itunya ya. Apanya? Oke. Silakan. Siapa moderatornya? Ya, silakan moderator. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Satya Aulia Akbar. Saya Isya Chandra, saya dari Ramadhan, saya dari Kapal. Dan kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berupa Kopakku. Sebelum memulai presentasi, kami ada pantun dulu nih. Oh ya, pantunnya apa? Ya, silakan. Jalan-jalan ke pasar Senen. Cakep. Jangan lupa olahraga. Ya, cakep. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5. Ya, tepuk tangan. Yeay. Sama solusinya ya. Pokok penyebab solusinya saja dibacakan. Apa faktor penyebab masalah pengangguran? Ya, kalian tentang apa? Masalah Pengangguran. Ya, saja. Penyebab terjadinya pengangguran salah satunya adalah akan pertumbuhan penduduk yang cepat, menciptakan banyak pengangguran dan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja. Aspek ekonomi, ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan. Aspek pendidikan harus mampu menghasilkan SDM berkualitas yang saat tidak berbentuk menerima tenaga kerja yang Ya. Perilakunya sudah. Perilakunya ada. Ya, tempat. Solusinya ada. Diberdirikan. Nah. Solusi atau upaya mengatasi masalah pengangguran. Salah satunya adalah perluasan kesempatan kerja melalui program padat karya, menghidupkan proyek transmigrasi untuk pemerataan penduduk dan ketenaga kerjaan, melakukan pelatihan integrasi dan menghidupkan lapangan kerja di desa maupun kota, menciptakan populasi kerja agar pengangguran terpacu untuk berwirausaha. Ya, oke, sudah disampaikan ya. Sekarang masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Adakah yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Suaranya harus kencang ya. Karena rahasia juga. Perkenalkan, nama saya Rasyad Sutrisna dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, apa saja dampak dan masalah bagi pengangguran? Dampak pengangguran salah satunya adalah terhambatnya pertumbuhan ekonomi, hilangnya mata pencaharian yang mengakibatkan keterampilan maupun kreativitas masyarakat, dan terjadinya ketidakstabilan sosial atau kerawanan sosial dengan munculnya segala tindakan kriminal. Oke, bagaimana Rasya? Baik, terima Ya. kasih. Oke, terima kasih untuk Rasya.
silakan ditutup. Kesimpulannya bacakan dulu. Kesimpulannya adalah secara umum pengertian pengangguran Bentar. adalah Coba contoh perilakunya disampaikan. Jadi dari kasus apa namanya? Kasus pengangguran ya. Contohnya seperti apa untuk upaya dari mengatasi masalah pengangguran? Ya, selain apa saja? yaitu memperluas kesempatan dan lapangan kerja, Suaranya. yaitu tenaga kerja, membatasi penggunaan tenaga kerja, nanti di Indonesia mempermudah proses rekrutmen tenaga kerja, menetapkan kebijakan pengupahan, meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja, menetapkan waktu kerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Ya, contoh perilakunya coba dijelaskan. Contoh perilaku sila berapa itu? Iya, sila kelima. Iya. Gambarnya sedang apa itu? Ini sedang memantau orang warga yang kesusahan, sedang Ya. kerja bakti, dan Ya. ini sedang Kerja bakti juga ya? Iya. Iya. Kesimpulannya dibacakan. Yang kencang. adalah secara umum pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang lainnya, pengangguran adalah sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Terus dampak pengangguran adalah menurunkan kemakmuran masyarakat, pertumbuhan ekonomi menjadi tidak stabil, pendapatan nasional real lebih rendah daripada pendapatan potensial. Oke. Silakan ditutup. Itu saja dari kelompok 5. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok 5. Baik anak-anak, kita akan akhiri ya. Oke, perhatikan, kita akan duduk kelompok 5. Ya, dari hasil presentasi kelompok yang sudah menyampaikan hasil proyek pop-up booknya dan hasil diskusinya, mari. Jadi hal yang perlu kita tanamkan apa? Bahwa dari segala bentuk permasalahan sosial, segala isu-isu sosial, ya seperti kasus apa saja tuh yang terjadi di Indonesia, kasus atau masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kenakalan remaja atau masalah narkoba dan korupsi. Maka kita sebagai warga negara Indonesia harus taat pada hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Kemudian tidak lupa kita harus tetap mengimplementasikan semua nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Oke, Ibu akan berikan kesimpulan, sama-sama kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, siapa yang bisa berikan kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa berikan kesimpulan? Ya, silakan Kardi. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulannya apa yang sudah kita pelajari hari ini mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat? Apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, dan juga dalam hal permasalahan seperti permasalahan sosial bisa diselesaikan dengan cara menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih untuk Kardi. Sekarang ya kita sudah mencapai di akhir pembelajaran ya. Ibu akan menguji kemampuan kalian ya. Menguji kemampuan kalian. Nanti pemahaman kalian terhadap materi kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini Ibu akan berikan quizzes game edukasi ya, yang nanti akan kalian kerjakan dengan kecepatan kalian mengerjakan soal untuk menguji kemampuan dan pemahaman kalian sampai di mana kalian memahami materi kedudukan dan fungsi Pancasila ya. Ibu akan share di grup ya.
Oke, silakan diakses ya, silakan diakses terus bergabung.
pembahasan bab 2 mengenai ya untuk pembahasan kalian mempelajari, membaca dan mempelajari materi bab 2 mengenai menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita akan refleksi pembelajaran hari ini. Menurut kamu materi apa yang paling sulit? Ada tidak materi yang paling sulit dari pembelajaran kita? Tidak ada. Apakah yang telah kalian pelajari hari ini membahas tentang apa? Membahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Kemudian apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Yang mana? Ayo. Apa yang paling kalian sukai? Dari tanya jawab. Tanya jawab sama tadi kita melakukan presentasi dan melakukan soal, mengerjakan soal krisis yang saling berpacu kecepatan. Ya, biar lebih semangat, Ibu akan beri sebuah motivasi ya, berikan satu yel-yel ya, supaya untuk menutup pembelajaran kita. Mari sama-sama ikutin Ibu untuk memotivasi kalian biar lebih semangat dengan tepuk sukses. Yang mau jadi orang sukses? Iya, 1, 2, 3. Tepuk sukses. Ada doa di hatiku, ada cinta di tanganku, ada karya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Oke. Baik anak, kita akhiri pembelajaran kita dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Rasya. Silakan Rasya maju ke depan untuk memimpin doa setelah belajar ya. Siap. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Sudah ada mati mulai. Saya memberi salam.